terhadap kerjasama multilateral dan globalisasi. Pada kesempatan tersebut, dan karena ini adalah pertemuan dalam occasion pertemuan G20 yang dipimpin oleh Afrika Selatan, yang dilakukan kemarin malam dan tadi pagi hingga tengah hari. Kemudian juga pertemuan di dalam konteks IMF Spring Meeting, di mana beberapa kali kami bertemu dengan Scott Bessent. Di dalam forum tersebut, Amerika Serikat, seperti yang disampaikan oleh US Treasury atau Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang akan juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut. Kita dalam hal ini tentu perlu untuk terus melihat bagaimana peranan dari Amerika Serikat di dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk reformasi dari WTO yang sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat terhadap partner dagangnya, yaitu termasuk melakukan reciprocal tarif. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menurut Amerika Serikat, sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil. Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini, karena di dalam pembahasan kami, Pak Menko dengan kami tadi dalam pertemuan, Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan RRT, yang merupakan salah satu hal yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung apa yang telah disampaikan Pak Menko, proses negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat melalui seluruh jalur yang bisa kita lakukan, baik itu tadi melalui USTR, melalui jalur Department of Commerce, dan sekarang juga dari US Treasury, tentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap bagaimana ekspektasi dari Amerika Serikat dan proses pengambilan keputusan dari pemerintahan Amerika Serikat terhadap berbagai partner dagang mereka, termasuk dalam hal ini Indonesia. Dalam kesempatan ini pun, saya, karena ini adalah dalam rangka juga pertemuan G20 dan Spring Meeting, melakukan perbandingan catatan atau compare notes dengan beberapa menteri keuangan untuk menanyakan bagaimana negara masing-masing melakukan engagement dengan Amerika Serikat. Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia, karena ketidakpastian dunia akan dan telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, dan itu tentu akan merugikan seluruh negara di dunia. Jadi kesempatan untuk Spring Meeting ini juga untuk bisa bersama-sama menggunakan forum dan pertemuan untuk menurunkan tension atau tensi ketegangan, dan juga untuk mencapai berbagai pemahaman bersama sehingga perekonomian dunia dan kondisi dari perekonomian masing-masing negara bisa terus terjaga agar tidak terjadi risiko perlemahan ekonomi atau bahkan resesi yang tentu akan berakibat kepada kesejahteraan rakyat dari semua negara. Itulah spirit yang terus dan akan terus disampaikan. Besok masih akan ada pertemuan untuk baik IMF maupun Bank Dunia. Globalisasi yang selama ini adalah sebuah mekanisme untuk menciptakan hubungan antar negara yang berdasarkan positive sum game,
tentu telah menimbulkan juga dampak di masing-masing negara. Selama ini lebih banyak negara miskin atau negara emerging menganggap bahwa globalisasi tidak selalu menguntungkan secara adil. Namun di dalam fenomena yang sekarang terjadi, justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi. Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan perdagangan internasional perlu untuk dilakukan reformasi. Dan inilah agenda yang akan terus dibahas di dalam forum-forum internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan Pak Menko, bahwa konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika, dan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Menko mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi dan deregulasi itu adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah baik masalah bilateral maupun masalah global. Jadi ini adalah sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement, solusi yang bisa bermanfaat bagi perekonomian Indonesia maupun bagi perekonomian regional dan dunia. Demikian Pak Menko yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Silakan Pak Haryo. Baik, terima kasih Pak Menko, Bu Menteri Keuangan. Izin kami highlight sedikit yang disampaikan para narasumber. Yang pertama bahwa selama berada di Amerika Serikat, tim delegasi telah melakukan beberapa pertemuan termasuk dengan pemerintah, asosiasi dan dunia usaha. Kemudian pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi pendekatan dan proposal pemerintah Indonesia dan menindaklanjuti dalam negosiasi yang bersifat teknis dengan dibentuknya 5 working group. Kemudian Indonesia dan USTR juga sudah menandatangani beberapa MOU yang menandakan bahwa masuknya kepada fase negosiasi menjadi yang awal satu dari 20 negara yang awal. Dan selanjutnya tawaran dan permintaan Indonesia kepada pihak Amerika Serikat dengan 5 manfaat sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional negara Republik Indonesia dan dirancang secara berimbang. Tindak lanjutnya, yang pertama akan dilakukan konsultasi internal di dalam negeri dan kemudian terus berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Kemudian mohon izin dari Ibu Menteri Keuangan bahwa telah dilakukan pertemuan bersama Pak Menko juga dengan Secretary of Treasury. Kemudian dalam konteks yang sama juga dalam keperluan G20 dan IMF Spring Meeting. Jadi ketiga pertemuan tersebut untuk mengetahui posisi Amerika Serikat dalam konteks lembaga-lembaga multilateral, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota. Kemudian juga dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa diperlukan reformasi WTO sendiri dengan adanya kebijakan resiprokal tarif untuk mendapatkan tatanan perdagangan yang lebih adil.
semua jalur sudah ditempuh dan tadi disampaikan juga bahwa proposal yang disampaikan oleh Indonesia, Pak Menko Perekonomian, mendapat respon yang sangat positif karena baik menyangkut kepentingan bilateral dan juga kepentingan global. Mohon izin, demikian highlight yang dapat kami sampaikan. Izin Pak Menko, apakah kita bisa berlanjut ke sesi kedua, tanya jawab? Silakan. Terima kasih Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kami bagi menjadi 3 termin atau 2 nanti mengingat waktu. Yang pertama dari Ayos Carlos dari iNews. Ada 3 pertanyaan akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah terkait pelayanan QRIS hingga kondisi Mangga 2 yang dituding sebagai tempat barang bajakan. Apa alasan Amerika Serikat dan apakah dibahas dalam perundingan dan apakah langkah pemerintah? Kemudian pertanyaan kedua dari Ayos Carlos. Hal fundamental apa yang harus segera dibenahi untuk mencapai kemandirian dalam pengembangan industri nasional? Kemudian yang ketiga, dalam rangka menghadapi dampak tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia fokus mencari pasar alternatif. Apakah boleh diupdate negara mana saja yang mempunyai peluang ekspor baru terhadap menjadi pasar Indonesia yang baru? 3 pertanyaan dari Ayos, kemudian yang kedua Pak Menko dari Stefano Reuters. Ada 3 pertanyaan juga, mohon izin. Apa saja tawaran resmi yang diajukan Indonesia kepada pemerintah AS? Apakah termasuk penambahan impor dan apakah pesawat tempur termasuk di dalamnya? Kemudian yang kedua, apa respon awal dari pemerintah Amerika Serikat terhadap tawaran-tawaran Indonesia dan kapan dijanjikan akan direspon oleh Amerika Serikat? Kemudian yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi tim delegasi Indonesia selama bernegosiasi kurang lebih seminggu di Amerika Serikat, dan apa rencana ASEAN sebagai satu grup dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir pada termin pertama dari Wahyu Setiawati dari BTV, pertanyaan cuma 1, rencana penambahan impor dari Amerika Serikat, apakah akan berimbas ke hubungan Indonesia dengan negara lain? Dan apakah negosiasi tidak mencederai hubungan Indonesia dengan negara lain? Demikian 3 pertanyaan dari 3 media di termin pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Menko. Pertama ya, Pak Ayos Carlos, ini terkait dengan QRIS itu atau Gateway Nasional. Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Kedua, tidak ada pembahasan mengenai Mangga 2, ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti. Jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan hal fundamental yang harus dibenahi oleh sektor pengembangan industri
nasional tentunya. Saudara, baru saja kita dengarkan tadi adalah pernyataan dari Menko Perekonomian RI Erlangga Hartarto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan perkembangan terkini negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, di mana tadi disampaikan ada sejumlah MOU ataupun nota kesepahaman yang sudah ditandatangani antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kemudian proposal yang diberikan oleh Indonesia ke Amerika Serikat juga ditanggapi positif oleh Amerika Serikat, dan tentunya ini menjadi langkah yang baik dalam memasuki negosiasi ke tahap selanjutnya, dan tentunya ini juga menjadi salah satu keunggulan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang awal yang bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya Brema Latinaya, sampai jumpa.